Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham BBLI. Nah, kalau kita lihat untuk indeks aja, tuhnya itu 1,67%. Karena BBLI tuhnya lumayan juga. Kemarin tuhnya 6,21%. Dan kalau kita lihat sih untuk low-nya aja mencapai 4.830 dan itu juga penutupannya. Oke, coba kita lihat di sini dulu. Nah, parah banget ya teman-temannya untuk penurunannya untuk saham BBLI ini. Nah, pada saat opennya saja di 5.050 dari harga 5.110. Tuhnya juga lumayan dalam banget. Kalau kita lihat sejak dia bagi dividen, kalau kita perhatikan sudah hampir 20% nya tuhnya. Apa banget ya teman-temannya itu. Dan juga saya pernah bahas ya teman-temannya ketika dia setelah nama tuh come dead setelah dia bagi dividen. Tapi asing terus keluar dia teman-teman. Oke. Dan ternyata malah asing lanjut lagi keluar dia teman-teman, dan malahan saham itu jatuh banget. Dan kita perhatikan juga nama tuh, nah kalau kita perhatikan saja dolar aja lumayan tinggi banget teman-teman. Itu ada faktor salah satunya saham perbankan malahan turun terus dia teman-teman, karena dolar itu meningkat ya. Kalau dolar turun pastinya saham perbankan dia mengalami kenaikan. Nah ini adalah faktor utamanya. Dan juga kemarin suku bunga dinaikkan oleh BI teman-teman, Bank Indonesia. Nah, jadi itulah faktor pengaruh untuk saham bank, apalagi saham BBL ini jatuh banget. Padahal kemarin itu sudah mengumumkan untuk nama tuh laba bersih tahun berjalannya di kuartal pertama untuk saham BBLI. Kalau kita lihat sih untuk labanya lumayan juga ya teman-temannya dibandingkan tahun sebelumnya untuk di kuartal pertama. Tapi teman-teman, ya tetap saja kalau misalkan asing nama jualan pasti jatuh juga. Dan juga faktor nama tuh rupiah melemah, dan juga inflasi juga lumayan juga teman-teman. Lalu juga kita lihat nama tuh suku bunga dinaikkan untuk menahan nama tuh laju rupiah semakin melemah biar rupiah itu menguat karena dinaikkan nama tuh suku bunga itu. Nah kita lihat saja lumayan tinggi ya teman-teman dibandingkan tahun lalu untuk nama laba bersih itu. Dan juga kalau kita lihat sih untuk di kalendernya ini, untuk di kalender saham BBL ini dia turun terus dia teman-teman, lumayan banget ya teman-temannya. Kalau kita lihat untuk saham BBL ini mengalami penurunan dia itu ya di tanggal 27 aja, sejak saya bahas saja dia sudah asing tuh banyak keluar teman-teman. Nah malah dia naik sebentar langsung dia jatuh lagi dia, apalagi pada saat pembukaan ketika sudah lebaran kemarin lumayan juga turunnya teman-teman. Kirain itu sudah selesai turunnya, tahunya masih lanjut di tanggal 26 ini, lebih parah lagi asing malahan keluar dia. Oke, coba kita lihat dulu untuk kemarin ya teman-temannya untuk saham BBL ini. Kita lihat dulu ke bawah. Nah lumayan juga ya teman-temannya. Nah di pasar nego aja lumayan juga sih banyak transaksi ini teman-teman. Nah banyak transaksi keluar masuk juga ini. Nah lalu kalau kita lihat ya untuk kemarin itu keluarnya sekitar 3,85 triliun untuk transaksi ya teman-teman untuk saham BBL ini. Nah 3,9 triliun kalau ditotalin. Nah jadi untuk jumlah lotnya aja lumayan besar banget ya, 7,8 juta lot untuk saham perbankan ini nih teman-teman itu. Dan juga kalau kita lihat sih untuk market cap untuk saham BBL ini turunnya teman-temannya, disusul oleh brand dan juga oleh AMN itu. Nah dan juga kalau kita lihat sih, nah asing aja kuat banget keluar teman-teman. Kemarin aja keluar 2,9 triliun teman-teman. Jadi kalau kita lihat kemarin asing tuh keluar 2 triliun, parah banget ya teman-temannya. Lalu kalau kita lihat dalam waktu 1 bulan asing keluar sekitar 4,35 triliun. Kalau kita lihat dalam waktu 3 bulan ini 1,61 triliun. Artinya dalam 1 bulan ini asing itu kuat banget keluar ya teman-teman. Sama seperti saham Telkom yang saya bahas kemarin, saham ASI juga sama, semua asing itu keluar teman-teman. Ya mungkin kalau saya lihat dan saya perhatikan, memang di bulan April dan bulan Mei itu adalah banyak sekali asing itu keluar, karena itu adalah saatnya mereka take profit. Kemungkinan di bulan Juli akan masuk lagi teman-teman mereka. Ya mereka akan masuk lagi, asing itu di bawah pastinya itu. Menurut saya sih kalau saham BBLI lagi turun ini adalah diskon kalau teman-teman tuh untuk investasi jangka panjang. Jadi kalau misalkan teman-teman tersambut, lebih baik efek down tambah muatan. Malahan ini adalah sebuah kesempatan
sebelum dia naik lagi. Itu jangan teman-teman tuh malah ketakutan, malah mau cut loss, mau jual rugi. Jangan teman-teman. Kalau ada saham yang bagus yang turun ya, kita nama tuh cicil belinya teman-teman, jangan nama tuh ain. Itu ingat teman-teman, pernah ingat sama corona waktu lalu, mungkin pernah kejadian juga ya, kalau teman-teman ikut waktu pas corona dia jatuh juga teman-teman, nah ke bawah. Kalau ada beli di sini pastinya sudah cuan banyak kan. Ini kejadian juga, artinya ini ada sebuah kesempatan untuk melakukan pembelian untuk saham BBL ini tuh ya. Ketika dia nanti akan comeback kembali lagi, pastinya teman-teman akan tambah cuan tumbuh lagi. Itu ya, teman-teman sudah dapat dividen, kata teman-teman posisi lagi lumayan kan, apalagi belinya di bawah lagi. Itu dia, nggak rugi banget kan teman-teman. Itu ya, kalau teman-teman investasi jangka pendek ya pastinya rugi, apalagi teman-teman tuh cemas. Kalau misalkan ada yang tahun 2019 yang jatuh seperti ini, mungkin sudah kebiasa, wah ini saatnya diskon nih, beli nih. Mana padahal kalau waktu lalu pas corona tuh lumayan banget ya turunnya ya, hampir 50% atau 60% 70% itu jatuhnya. Ini kalau kita lihat sih, kalau dari ATH nya 20%. Nah ini aja banyak panik ini ya, faktornya karena suku bunga kemarin naik dan juga rupiah melemah dan dolar meningkat. Itu tapi nggak ada kemungkinan juga ya teman-temannya, kalau misalkan dia turun lagi ya mungkin akan lebih menarik. Nah kalau kita lihat untuk titik support untuk saham BBL ini kena di sini dia teman-teman. Ingat di bulan 1 November tahun 2003 aja di 4.830. Ini adalah sama seperti titik supportnya, garis persis sama dia teman-teman. Apakah ini akan jatuh lagi di hari Senin? Menurut saya sih ini akan adalah pantulan balik ke atas dia untuk di hari Senin nanti. Mari kita lihat ya teman-temannya, karena ini menyentuh banget pas posisinya di titik support ini teman-teman. Ya kalau dia skenario sama seperti ini, maka akan terjadi seperti ini dia teman-teman. Akan open gap lumayan tinggi sekitar 3% ya, akan naiknya itu. Nah ini mungkin gagal waktu juga, dia turun juga teman-teman. Nah dari 5.000-an, nah 5.600 anggap saja ya, sama seperti kemarin. Nah di 5.600 jatuh dia, malah naik lagi kan. Kalau kita perhatikan di bulan November, nah di sini nah kita anggap saja nah di 5.600, nah terus tuh dia lalu naik lagi kan. Nah itu yang penting teman-teman tuh jangan cemas ya, namanya naik turun itu sudah biasa pastinya. Kalau cemas ya pastinya ini teman-teman tuh malah rugi ya. Kalau misalkan ada uang, lebih baik efek dan saja ketika teman-teman sangkut. Kalau menurut saya sih rata-rata yang investor dari BBL ini yang jangka panjang pastinya ini ada kesempatan tambah muatan ya. Itu pastinya akan rebound, akan kembali lagi selagi pusatnya ini masih bagus dan masih mencetak laba yang luar biasa. Pastinya pusatnya ini akan lebih baik lagi dia teman-teman ke depannya. Itu oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk saham BBL ini. Senin saya yakin pasti naik ini teman-teman, percaya saja sama saya itu ya, karena ini juga menyentuh di nama tuh di titik supportnya nih teman-teman ya. Kalau di titik support ini pastinya gak mungkin dia akan jebol. Kalau dia open gap ke bawah ya pasti jatuh banget ini teman-teman. Itu oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video sekian saya. Oke, sekian dulu video sekian saya, terima kasih menonton, salam cuan.